Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kang Go-put jadi kurir para dewa. Dan ini bagian ke-12 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, kemudian Shin memperlihatkan Ha-jun dan Jason yang sudah berada di atas kapal di tengah lautan. Jason mengatakan, jika bukan karena siren, mereka tidak akan melewati jalur ini. Ha-jun pun meminta Jason untuk tidak mengkhawatirkannya. Serahkan saja padaku, aku akan secepatnya mengurus para siren itu. Mendengar Ha-jun mengatakan itu dengan penuh keyakinan, Jason tertawa, lalu ia meminta Ha-jun untuk secepatnya membereskan siren itu sebelum besok pagi. Kemudian Jason menawarkan, jika dirinya akan meminjamkan perahu agar Ha-jun bisa sampai ke tempat siren berada. Ha-jun pun menolaknya, ia langsung melompat dari kapal itu, tidak perlu, aku tidak membutuhkannya. Melihat itu, Jason pun dibuat sangat terkejut melihat Ha-jun yang melompat seperti itu, apa yang kamu lakukan? Namun, secara tiba-tiba, sebuah motor muncul dari ruang hampa. Di waktu yang sama, helm yang sudah Hephaestus upgrade muncul dan terpakai di kepalanya. Tanpa membuang waktu, Ha-jun segera tancap gas melaju di atas air menuju tempat siren. Melihat itu, Jason hanya bisa terbengong tidak percaya. Baru kali ini ia menyaksikan hal yang di luar logika. Dia benar-benar pria yang tidak terduga. Di dalam perjalanan Lucio bertanya memastikan, Ha-jun, apa kamu tahu apa itu siren? Ha-jun menimpali, bukankah itu sebutan bagi para duyung yang memiliki suara mematikan? Lucio kembali berkata, jika siren hanya sebatas duyung dengan kemampuan menyanyi yang luar biasa, menurutmu, kenapa Odysseus yang disebut pahlawan besar perang Troya menutup telinganya saat melewati pulau ini? Siren juga ahli dalam pertempuran bawah air, satu kelompok dari mereka saja, bisa membuat sashimi dari kraken dalam hitungan detik. Ha-jun menimpali, aku tidak datang ke sini tanpa persiapan. Ha-jun mengira, jika pekerjaan ini akan begitu sulit mengingat bayaran yang ditawarkan sangat tinggi. Aku memiliki senjata yang dapat aku gunakan saat berurusan dengan monster ganas itu, cukup dengan menggunakan tongkat kayu yang diberikan Ares padaku. Satu pukulan keras dengan kombinasi tongkat dan pakaian ini, para siren itu pasti musnah seketika. Tanpa Ha-jun sadari, di balik bebatuan terdapat beberapa siren yang mengawasi kedatangan mereka berdua. Siren rambut kuning mengatakan, seorang manusia dengan seekor peri sedang menuju ke sini, lalu siren rambut merah menimpali sembari melompat menyelam ke dalam air, aku akan mengurus mereka dengan cepat. Beberapa saat setelah itu, terlihat bayangan hitam yang mendekat ke arah Ha-jun dari bawah air. Lucio berteriak mengingatkan Ha-jun, jika ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Ha-jun menimpali, jika dirinya juga mengetahuinya. Tidak lama dari itu, siren rambut merah muncul menerjang dengan mulut yang terbuka lebar, gigi tajam yang runcing siap memberikan robekan. Tidak tinggal diam, dengan tongkat kayu di tangannya, Ha-jun mengayunkan tongkat itu secara vertikal, ayunan itu tepat mengenai siren itu dengan sangat keras. Kekeke, bagaimana rasanya dihantam dengan batang 999. Akan tetapi, Ha-jun dibuat terdiam membatu, saat siren itu menimpal ucapannya, mungkin ini sedikit memalukan, tapi, rasanya seperti kamu memukulku dengan salah satu mie instan. Beberapa saat setelah itu, para siren itu dikejutkan dengan Ha-jun yang secara tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka. Siren rambut merah pun berteriak memanggil rekan-rekannya untuk mencari Ha-jun. Di sisi Ha-jun, ia pun berhasil bersembunyi di balik sebuah karang. Dikatakan, setelah siren itu mengatakan jika pukulan Ha-jun tidak menyakitkan, Ha-jun segera mengaktifkan artepak helmnya dan membuat tubuh Ha-jun dan Lucio menghilang. Melihat ada sebuah bangunan di depannya, lalu Ha-jun mengajak Lucio untuk menyelinap masuk ke dalam bangunan itu. Lucio berkata, apa Ha-jun yakin akan menyelinap ke dalam sana, sedangkan tongkat kayu yang didapat dari Ares benar-benar tidak berguna. Mendengar itu, Ha-jun teringat dengan Ares, ia menjadi kesal padanya. Ia tidak menyangka, jika harta yang dikatakan paling berharga nyatanya tidak berguna, lebih baik melemparkan batu daripada menggunakan tongkat ini. Meski begitu, Ha-jun masih memiliki cara lainnya, lalu ia pun membuka toko sistem. Kemudian Ha-jun segera membeli bola petir Zeus, walaupun harganya cukup tinggi. Namun, biaya pekerjaannya jauh lebih tinggi. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kembali ke saat Ha-jun masih berada di atas kapal bersama Jason. Saat itu, Jason memberitahu Ha-jun, jika Ha-jun menemukan sebuah bangunan di sana, jika bisa, Ha-jun harus menyelinap masuk dan kalahkan Ratu Siren, meskipun idealnya bisa menghabisi semuanya. Tapi, dengan mengalahkan ratunya saja, seharusnya itu sudah cukup untuk membuat siren yang lainnya melemah. Kemudian Shin memperlihatkan Ratu Siren di dalam bangunan itu. Terlihat, Ratu Siren sedang duduk di singgasananya yang terbuat dari rumput laut. Salah satu bawahan Ratu, siren rambut hitam mengungkapkan, jika mereka sudah tidak makan selama 10 hari, ia meminta izin pada Ratu untuk membiarkannya berburu.
Akan tetapi, ratu itu menolaknya. Ia tidak mengizinkan bawahannya berburu. Ia mengatakan, jika Orpheus yang biasanya mengganggu mereka sedang tidak ada, kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Jika dirinya membiarkan salah satu dari bawahannya pergi berburu, ia takut, jika terdengar salah satu kapal diserang, manusia akan menunda perjalanannya. Karena hal itu, ratu meminta bawahannya untuk sabar menunggu sampai kapal besar datang melewatinya. Mereka akan menyerang kapal besar itu begitu ada kesempatan. Sebentar lagi, Argo Shipping akan berlayar, kapal besar yang penuh dengan mangsa akan melewati jalur ini. Mendengarkan setiap pembicaraan mereka, Hajun berbisik-bisik dengan Lucio, mereka menyeramkan sekali. Mendengarkan ratu itu berbicara santai mengenai berburu manusia, Lucio menimpali. Sepertinya mereka berencana akan memangsa seluruh awak kapal. Hajun membalas, jika mereka harus segera menghentikan para siren itu bagaimanapun caranya. Lalu Hajun meminta Lucio untuk mengikuti rencananya. Jika berhasil, dirinya akan mentraktir Lucio makanan yang lebih enak dari sebelumnya. Mendengar itu, Lucio pun terkejut kesenangan, lalu ia menanyakan, apakah benar-benar ada makanan yang lebih enak dari sebelumnya. Setelah selesai mendiskusikan rencananya, Hajun melepaskan artefak helm kain dan memasangkannya pada Lucio. Aku mengandalkanmu, aku tahu kamu bisa melakukannya. Beberapa saat setelah itu, Hajun berteriak mengatai mereka sembari memamerkan bokongnya. Hei ikan kering yang bodoh, mau mencoba merasakan ini? Ayo tangkap aku dulu. Para siren yang ada di sana dibuat terkejut olehnya. Mereka tidak menyangka, jika ada manusia yang berhasil masuk ke dalam sarang mereka. Mereka bertanya-tanya, bagaimana dia masuk ke dalam sini? Bagaimana dia bisa melewati penjaga di luar sana? Lalu ratu pun memerintahkan bawahannya untuk mengejarnya. Tangkap manusia itu, sembari berlari menghindari mereka. Hajun berteriak meminta Lucio untuk segera melakukannya. Mendengar itu, Lucio pun segera mengaktifkan bola petir Zeus itu. Sebuah cahaya terang memancar dari lubang yang berbentuk Z, kilatan petir menyambar-nyambar di sekitarnya. Setelah itu, Lucio pun segera pergi menjauh dari sana. Tidak lama dari itu, ledakan besar terjadi. Saking besarnya ledakan itu, bangunan yang ditinggali para siren itu pun hancur. Api merah berkobar terang, puing bangunan terpental kemana-mana. Getaran hebat tercipta, air berguncang dan muncrat ke segala arah. Hajun pun sangat terkejut melihatnya. Ia tidak menyangka jika ledakannya lebih besar dari apa yang ia kira. Bongkahan kecil terpental ke arahnya, hembusan angin terasa di punggungnya. Beberapa saat setelah itu, Hajun pun memperhatikan bangunan yang sudah hancur itu. Pada awalnya, tujuan Hajun hanya mengalahkan ratunya saja. Namun, tidak ia duga, jika bawahannya juga ikut meledak bersama bangunan sebelum mereka berhasil keluar dari sana. Tidak lama dari itu, Lucio datang menghampiri Hajun. Hajun, kita berhasil. Namun, Hajun masih merasa ada yang aneh. Ia merasa heran, jika memang sudah selesai, tapi kenapa dirinya belum menerima hadiah dari sistem. Tiba-tiba, Lucio dibuat sangat terkejut, dengan sesosok tangan yang muncul di bawah kakinya dan langsung mencengkramnya dengan kuat. Setelah itu, muncul dari puing-puing perwujudannya, ternyata, itu adalah sosok ratu dari para siren. Penampilannya berantakan, kotoran menempel di sekujur tubuhnya. Ia berteriak dengan gigi runcing yang menyeramkan, apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak bisa mendengar napas bawahanku. Melihat Lucio yang akan dilahap ratu siren, Hajun segera berlari sembari berteriak. Lucio, Hajun pun segera mengaktifkan skill kedua dari pakaiannya. Bersamaan dengan itu, sistem memberitahukan jika Hajun sudah memasuki mode overdrive. Dan, bam, wajah ratu siren pun terkena telak dengan hantaman keras dari pukulan Hajun. Menjauhlah dari Lucio, ratu siren itu pun terpental berguling-guling di atas air. Hajun pun cukup terkejut dengan kekuatannya saat ini. Ia tidak menyangka jika skill tahap kedua akan sekuat ini, lalu Lucio meminta Hajun untuk tidak lengah. Dan benar saja, ratu siren itu muncul tepat di hadapan Hajun, dan langsung mendekap tubuh Hajun. Lucio dibuat sangat terkejut, ia meneriakkan nama Hajun dengan sangat keras. Ratu siren itu pun membawa Hajun ke dalam air. Sembari mencekik leher Hajun, ia terus membawa Hajun lebih jauh ke dalam air. Ia berharap jika Hajun kehabisan napas dan membuatnya tenggelam. Hajun menjadi sangat panik, ia menyangka jika dirinya akan berakhir di sini. Kenapa ini terjadi padaku? Aku baru saja membeli rumah pertamaku, dan juga aku masih memiliki banyak poin yang tersisa. Tidak, 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 aku tidak akan berakhir di sini, aku akan menjalani hidup yang baik. Seketika itu juga, Hajun mengeluarkan batang 999-nya, karena Hajun sedang dalam mode overdrive. Secara otomatis, batang yang ia pegang memasuki mode overdrive dengan skala kekuatan 100%. Tanpa membuang waktu lebih lama, Hajun segera mengayunkan batang itu ke kepala ratu siren. Hantaman keras pun tidak terhindarkan, cairan merah memuncrat keluar dari hidungnya. Karena hal itu, Hajun pun berhasil melepaskan diri dari cengkraman ratu siren. Melihat ratu siren yang memegangi kepalanya yang kesakitan, Hajun segera melesatkan batang 999 dengan kekuatan penuh. Setiap hantaman batang itu berhasil mengenai ratu siren itu.
Lalu Hajun mengakhirinya dengan ultimate batang 999. Ledakan besar pun terjadi di bawah air, cahaya biru memancar terang dari kedalaman air, dan Hajun pun terpental sampai keluar dari dalam air. Singkat cerita, Hajun pun sudah kembali ke bumi. Shin memperlihatkan Hajun dan Lucio yang sedang makan bersama. Saat itu, Hajun sedang menepati janjinya yang akan mentraktir Lucio dengan makanan yang enak. Lucio pun dengan lahap memakan makanan itu, ia tidak peduli dengan pakaiannya, kotor karena makanan bukan lagi masalah baginya. Sembari kegirangan melihat handphonenya yang memperlihatkan poin yang ia miliki saat ini, Hajun meminta Lucio untuk memesan lebih banyak lagi. Dirinya akan mentraktir semua yang Lucio makan hari ini. Lalu Hajun pun terkekeh tertawa seperti orang gila. Ia merasa sangat bahagia dengan poin yang ia terima. Kerja keras mereka berdua menghasilkan 500.000 poin, jika diuangkan, ia akan mendapatkan 6,33 miliar won. Bahkan setelah dikurangi 150.000 poin yang digunakan untuk bola petir Zeus, dirinya masih mendapatkan untung yang besar. Beberapa saat setelah itu, Hajun dan Lucio pun kembali ke rumah setelah merasa puas dengan makanannya. Lucio mengatakan, jika dirinya serasa akan meledak saking kenyangnya. Tidak lama dari itu, Hajun dibuat kesal dengan seseorang yang terus-terusan memanggilnya. Apa ada orang di dalam? Sembari mengeratkan gigi karena merasa frustasi. Sialan, aku baru saja sampai di rumah dan belum istirahat sama sekali. Meski sangat kesal, Hajun pun tetap membuka pintunya dan melihat orang yang mengunjunginya. Hajun mengira, jika orang itu adalah agen properti dari rumah yang ia beli. Baru saja menampakkan wajahnya pada orang itu menanyakan, apa benar ini dengan Tuan Hajun Lee? Hajun pun segera menutup pintunya sembari mengatakan, aku tidak membeli apapun. Tidak menyerah, orang itu menggedor-gedor pintu sembari meneriakan, Tuan Lee, tolong buka pintunya. Hajun pun dibuat heran olehnya, sejak kapan penjual mengetahui namaku? Merasa penasaran, Lucio menanyakan, siapa orang yang ada di balik pintu? Hajun menimpali, jika dirinya tidak tahu. Sikapnya begitu aneh, mungkin saja dia seorang sales yang akan menawarkan produknya agar aku membelinya. Tidak lama dari itu, Hajun dibuat sangat terkejut saat orang itu mengatakan, aku tahu siapa kamu. Kamu adalah Kang Kurir Diven. Hajun pun bertanya-tanya, siapa dia? Bagaimana dia tahu panggilanku? Hajun pun segera berbalik dan membuka pintunya. Sembari berteriak ia menanyakan, siapa kamu sebenarnya? Dan ternyata, orang itu adalah Seong Jun. Sembari memegang pedang merah ia mengatakan, terima kasih sudah membukakan pintunya. Sekarang aku tidak perlu menghancurkannya. Dalam hati Hajun bergumam, apa dia sudah gila? Melihat itu, Hajun pun menanyakan, kenapa kamu ada di sini? Seong Jun menimpali, bukankah sudah jelas, aku di sini untuk merekrutmu ke Guild Yeongwon. Beberapa saat setelah itu, Hajun pun dibawa ke suatu tempat. Namun, Seong Jun merogoh saku di dalam bajunya. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraannya, ada sesuatu yang ingin aku berikan padamu. Ini sebagai penghargaan atas bantuanmu waktu itu. Lalu Seong Jun pun menyodorkan sebuah amplop ke arah Hajun. Seong Jun berharap, dengan itu, dirinya bisa dengan mudah merekrut Hajun menjadi anggota Guild Yeongwon. Mungkin ini tidak banyak, kuharap kamu mau menerimanya. Lalu Hajun pun segera membuka amplop itu. Terlihat, amplop itu berisi sebuah cek yang bernilai 500 juta won. Seketika itu juga, sikap Hajun berubah. Aku akan jauh lebih ramah jika dia memulainya dengan ini. Hajun berkata, baiklah, kita harus saling membantu dalam situasi sulit. Setelah mendengar Hajun mengatakan itu, Seong Jun mulai mengatakan inti pembicaraannya. Seong Jun memberi penawaran pada Hajun. Jika Hajun mau bergabung dengan Guild Yeongwon, Hajun akan mendapatkan bonus tanda tangan sebesar 200 juta won, dan juga mendapatkan gaji tahunan sebesar 300 juta won. Selain itu, kami juga menawarkan insentif berdasarkan kontribusimu. Jadi, bagaimana menurutmu? Sembari tersenyum penuh kemenangan, Seong Jun merasa jika Hajun tidak akan menolaknya. Ini adalah kesempatan seumur hidup dan tawaran terbaik yang tidak akan ditolak hunter manapun. Lalu Seong Jun teringat saat dirinya baru keluar dari rumah sakit. Saat itu, Do-yun mengatakan, jika Hajun tidak memiliki pengalaman sebagai hunter, dan juga, dia tidak memiliki lisensi resmi. Namun, yang membuat Seong Jun heran, bagaimana bisa seseorang sepertinya bisa melakukan pengiriman di dalam dungeon Tartarus, dan juga berhasil mengalahkan golem raksasa. Selain itu, dia dengan santainya melewati gate di dungeon Hyundai, seolah-olah itu semua hanya sebatas jalan-jalan saja. Tapi, bagaimanapun juga, jika dirinya berhasil merekrut Hajun, dia akan menjadi aset paling berharga. Kontribusinya akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Hal itu akan dengan mudah menutupi uang yang ia tawarkan pada Hajun. Setelah merenung cukup lama, Hajun berkata, maaf, tapi aku menolak, karena Seong Jun sibuk dengan pikirannya. Ia tidak fokus memperhatikan dengan apa yang Hajun katakan. Hahaha, aku tahu kamu akan menerimanya.
Kenapa kita tidak langsung kembali ke guild dan membicarakan? Seong Jun tidak melanjutkan, ia baru tersadar dengan apa yang Ha Jun katakan sebelumnya. Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Ha Jun menimpali, aku menolak tawaranmu. Melihat Ha Jun yang segera pergi meninggalkannya, Seong Jun segera mengejarnya, ia meminta Ha Jun untuk memikirkannya terlebih dulu. Tidak perlu terburu-buru, jika syaratnya tidak sesuai dengan keinginanmu, aku bisa mencoba menyesuaikannya. Ha Jun menyela, sudah aku katakan tidak, aku tidak tertarik bergabung dengan guild manapun. Lalu Ha Jun menunjukkan layar handphonenya yang berisikan notifikasi pesanan baru. Aku harus segera pergi, ada urusan lain yang harus aku lakukan. Tiba-tiba cahaya biru memancar terang dari arah Ha Jun berada, Seong Jun pun segera menghalangi matanya dengan tangannya. Ia tidak tahan dengan cahaya yang menyilaukan matanya. Tidak lama setelah itu, Ha Jun pun menghilang dari tempat itu, dan meninggalkan Seong Jun sendiri dengan kepulan asap yang memutar di depannya.